Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Albert Al-Fayed. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal dengan judul Pengaruh Carbon Emission Disclosure, Kinerja Lingkungan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan, Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Langsung saja, yaitu terkait latar belakang judul yang saya ambil, yaitu pertama adalah sektor energi itu menjadi penyumbang utama emisi karbon di Indonesia sehingga mendapat sorotan dalam upaya pengurangan emisi dan transisi energi bersih. Perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk mengungkapkan emisi karbon secara transparan, meningkatkan kinerja lingkungan, dan tetap menjaga profitabilitas. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang sedikit berbeda-beda, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh carbon emission disclosure, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan energi di Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan laporan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu permukaan bumi itu diproyeksikan meningkat setiap 1,5 derajat Celcius dalam dua dekade mendatang jika memang tidak ada pengurangan emisi karbon yang signifikan. Dan berdasarkan data Global Carbon Project juga, emisi karbon tahunan dari perubahan penggunaan lahan di negara-negara berkembang menunjukkan tren yang tinggi sejak tahun 1990-an. Nah, pada grafik yang eh, terdapat pada layar monitor, itu memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi karbon dioksida akibat perubahan penggunaan lahan. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam judul tugas akhir saya yaitu pertama adalah bagaimana pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024, dan bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tersebut, dan bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, ada tujuan penelitian saya pada kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan sektor energi. Nah, yang kedua adalah mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sektor energi dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor energi. Adapun batasan masalah pada tugas akhir saya itu adalah penelitian ini hanya fokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2020 sampai 2024. Yang kedua adalah variabel yang diteliti terbatas pada carbon emission disclosure, kinerja lingkungan, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah tidak membahas faktor eksternal lain seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah di luar emisi karbon, atau aspek ESG lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis atau memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh carbon emission disclosure, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor energi serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis bagi perusahaan memberikan masukan dalam mengelola emisi karbon dan kinerja lingkungan secara seimbang dengan profitabilitas serta memenuhi harapan stakeholder. Bagi peneliti, itu menambah wawasan dan keterampilan dalam menganalisis hubungan antar variabel lingkungan dan keuangan, serta bagi investor itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang memperhatikan keberlanjutan perusahaan. Adapun beberapa landasan teori yang ada pada tugas akhir saya yaitu ada teori legitimasi, di mana perusahaan harus menyesuaikan diri dengan nilai dan norma masyarakat. Teori sinyal, itu perusahaan memberi sinyal kepada investor melalui informasi tertentu. Ada carbon emission disclosure, di mana emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada kinerja lingkungan, di mana kemampuan perusahaan mengelola dampak lingkungan dan aktivitas operasionalnya. Selanjutnya ada profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki, dan terakhir adalah nilai perusahaan, di mana seberapa besar kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan.
Selanjutnya ada pun kerangka pemikiran, di mana kerangka berpikir ini menurut Sugiono pada tahun 2023 itu menggambarkan hubungan antara karbon emisi disclosure, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Adapun beberapa penelitian terdahulu seperti Ananda dan Tako pada 2024, ada Shafira pada tahun 2024, dan juga ketiga adalah Haryanto dan Mulyani pada tahun 2023. Di mana yang pertama adalah Ananda Tako pada 2004 itu pengaruh carbon emission disclosure dan green innovation terhadap nilai perusahaan studi empiris pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Inovasi produk hijau berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan inovasi proses hijau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Dan penelitian dari Shafira pada tahun 2024 yaitu pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan hasil analisis, itu ditemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara tingkat pengungkapan emisi karbon dengan nilai perusahaan. Meskipun kinerja lingkungan saat ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, perusahaan tetap perlu mengoptimalkan kinerja lingkungan. Yang ketiga adalah Hardianto dan Mulyani pada tahun 2023, yaitu pengaruh carbon emisi, emission disclosure dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Nah, hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proper dapat digunakan sebagai sinyal perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, eh, ini perbedaan inilah menjadi salah satu alasan saya juga untuk mengangkat judul yang saya pilih di awal, yang sudah saya sebut di awal tadi. Adapun hipotesis dalam penelitian saya, yang pertama, hipotesis pertama adalah carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan emisi karbon itu dianggap sebagai sinyal positif yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Hipotesis kedua adalah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung mendapatkan persepsi positif dari masyarakat dan investor yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga yaitu adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Karena tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai perusahaan pasar. Selanjutnya adalah metode penelitian dan sumber data yang saya gunakan. Metode penelitian, pengertiannya adalah cara ilmiah yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis untuk memperoleh data yang bermanfaat. Dalam penelitian saya, itu menggunakan metode kuantitatif yang berdasarkan filsafat positivisme dan bertujuan untuk menguji hipotesis melalui analisis statistik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel secara objektif. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang saya ambil dari laporan tahunan, laporan berkelanjutan, dan data proper perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, perusahaan terkait KLHK, dan juga Yahoo Finance. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel menurut Yono. Operasional variabel adalah penjabaran variabel ke dalam bentuk yang dapat diukur, sehingga dapat digunakan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif. Nah, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio price to book value atau PB.
P. Yang kedua adalah variabel independen. Nah, variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat. Nah, pada penelitian saya, variabel independen dalam penelitian ini adalah ada tiga, yaitu carbon emission disclosure, kinerja lingkungan, dan juga profitabilitas. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan pengumpulan data. Nah, untuk populasi ini, pengertian umum adalah seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Dan dalam penelitian saya, populasinya adalah 84 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2024. Dan sampelnya, pengertian secara umumnya adalah sampel itu sebagian dari populasi yang memiliki keseluruhan karakteristik populasi. Nah, penelitian ini itu menggunakan teknik proposis sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga adalah teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 27 untuk mengolah data, mulai dari uji asumsi klasik, regresi linear, berganda, hingga uji hipotesis. Ini adalah teknik analisis data. eh, yang pertama itu adalah uji asumsi klasik, di mana akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan data normal jika signifikansi itu lebih dari 0,25. Untuk uji multikolinearitas itu tidak ada, namun multikolinearitas ini jika toleransinya adalah lebih dari 0,10 dan IF-nya itu kurang dari 10. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, itu menggunakan uji Glasser, namun memang tidak terjadi. Namun heteroskedastisitas itu jika signifikansinya itu lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah uji autokorelasi untuk menggunakan durbin Watson melihat nilai DL dan DI untuk menentukan adanya autokorelasi. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Nah, ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen, di mana variabel independen tadi ada tiga, yaitu carbon emission disclosure, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap variabel dependen atau nilai perusahaan. Yang ketiga adalah uji hipotesis, di mana ada uji F, menilai kelayakan model regresi secara simultan, signifikan jika p-value-nya itu kurang dari 0,25, yaitu terus nantinya koefisien determinasi mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Terus ada uji T, menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Ini signifikan jika p-value itu kurang dari 0,5 dan T hitung kurang dari T tabel. Dan mungkin itu saja terkait presentasi seminar proposal saya pada kali ini. Saya terima kasih atas perhatian dan juga atensi dari rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.